Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita saksikan video uji kinerja PPG dalam jabatan UIN Salatiga Batch 3 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Retmono. Saya mengajar di SD Negeri 3 Purbalingga dan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK UIN Salatiga Batch 3 tahun 2025. Mari kita saksikan video uji kinerja yang sudah saya buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita tepuk semangat dulu supaya kita semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah siap? 1, 2, 3, tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Sebelum pembelajaran dimulai, nanti Pak Guru absen terlebih dahulu. Yang pertama, Albian Zia, Ahmad Nur Farhan, Aisyah Sifa, Alif Hidayat, Alicia Ulim, Anindita, Khairul Tristan, Davin, Esa Nur Rehan, Fani, Fariha, Fauzan, Hafsari, Indun, Isnaini, Miftahun Nafik, Nadif, Nazwa, Sakila, dan yang terakhir Yuli Ramadhani. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, bisa bertemu lagi. Pada pertemuan minggu lalu, apakah masih ingat kita membahas tentang apa, Cung? Asmaul Husna. Masih kan dengan Asmaul Husna? Masih. Jumlah Asmaul Husna itu berapa? 99 betul. Kemudian Asmaul Husna yang kalian pelajari itu artinya tentang apa? Nama-nama Allah yang baik. Setelah minggu lalu kita ada Asmaul Husna, kita belajar tentang menyambut usia balik. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian dan juga tanda-tanda awal usia balik dengan benar. Yang kedua, menjelaskan hikmah dan tanggung jawab yang menyertai datangnya usia balik dengan bahasa sendiri. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap positif dalam menyambut usia balik sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia balik, sambil kita lihat di depan, usia balik itu adalah masa ketika seorang anak-anak, kalian anak-anak bukan? Anak-anak, Cung yang sudah dewasa, ada? Masih anak-anak? Ya, berarti betul. Ketika seorang anak-anak sudah mulai menjadi dewasa, telah menjadi dewasa menurut agama Islam. Kemudian pada masa ini seorang anak yang sudah
bertanggung jawab atas perbuatannya. Contoh perbuatan baik itu apa saja? Ya, bersedekah. Apa saja? Sholat boleh. Terus mengaji, berpuasa itu termasuk perbuatan ya. Zakat itu termasuk perbuatan baik. Haji juga boleh. Terus perbuatan baik dan buruk akan dinilai, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Contoh perbuatan buruk apa saja? Ya, ngomong kasar, ngomong saru, durhaka. Terus apa lagi? Ya, membentak orang tua, mencuri, betul. Terus apa lagi? Mengejek teman, memanggil teman dengan nama-nama orang tua. Itu hal yang dilarang, tidak boleh, karena itu termasuk perbuatan yang buruk. Kemudian usia balik adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Seperti tadi Pak Guru pertama kali pembelajaran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu tandanya kita sudah bersyukur kepada Allah. Kemudian di sini ada tanda-tanda balik, atau ciri-ciri kalian sudah memasuki usia balik. Yang pertama itu ada tanda-tanda untuk perempuan seperti datang bulan, haid. Ada yang sudah mengalami tanda-tanda ini? Ada? Belum. Kemudian adanya tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Kemudian yang ketiga ada payudara sudah mulai membesar. Itu tanda-tandanya. Yang perempuan. Kemudian tanda-tanda bagi laki-laki di hadapan sana ada mimpi basah. Sudah ada yang mengalami? Belum, sebagian belum, karena masih anak-anak. Nanti kalian sudah saatnya balik, kalian akan mengalami tanda-tanda ini. Dan yang kedua sama, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan ketiak. Kemudian yang ketiga suara yang laki-laki, ini yang laki-laki, yang laki-laki. Nah, laki-laki itu suaranya mulai berat di sini. Suaranya mulai membesar, apalagi ketika kalian memanggil nama teman. Nafik, Zia, itu sudah mulai di sini suaranya itu besar, berat suaranya. Itu tanda-tanda. Sampai tanda-tanda balik sudah paham? Apakah sudah paham? Bisa dilanjut? Bisa. Kita lanjut. Setelah tanda-tanda balik, berdasarkan penelitian kesehatan, tanda-tanda balik muncul antara usia 9 sampai 15 tahun. Usia kalian sekarang berapa? 10. Ya, 10, 11, ada yang 20? Wah, tidak ada. Berarti kalian masih anak-anak. Itu muncul pada usia 9 sampai 15. Nah, kemudian ketika kalian masih umur 10 tahun, 11, itu sudah mulai ada proses. Jika temanmu, ya teman kalian atau kalian yang mengalami lebih dulu, ya, itu berarti kalian jangan khawatir, nggak usah takut. Pak, saya sudah mengalami tanda-tanda balik. Saya takut Pak dimarahi orang tua, apalagi yang perempuan. Saya mengalami haid Pak, menstruasi. Saya takut dimarahi ibu saya. Jangan khawatir, itu bukan hal yang harus kalian takuti, terutama laki-laki. Pak, saya sudah suaranya mulai besar Pak, seperti bapak saya Pak. Nah, itu jangan takut, nggak usah takut. Itu hal yang wajar. Jangan khawatir. Nah, itu merupakan bagian dari pertumbuhan kalian, perkembangan kalian. Kalian sudah merasakan ada perkembangan dari dulu kalian kecil, belum bisa berbicara, ya, sekarang sudah pintar, pandai. Dari masa kalian kecil belum bisa menghafalkan sesuatu yang ada di depan. Pelajaran apapun kalian sudah mulai ada perkembangan, sudah bisa menghafalkan, sudah bisa membaca, menulis, berhitung. Nah, itu bagian dari pertumbuhan juga perkembangan, dan juga tanda-tanda balik ini merupakan pertumbuhan. Kewajiban setelah balik, setelah kalian merasakan ada perkembangan, perubahan, di sini ada kewajiban yang harus lakukan setelah kalian balik. Yang pertama apa?
sholat fardu. Ya, ada berapa sholat fardu? Sholat fardu ada berapa? Ya, 5. Yang pertama sholat subuh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir itu sholat fardu. Ada sholat sunnah juga. Contoh sholat sunnah apa saja? Ketika bulan puasa ada sholat apa? Tarawih. Terus ketika lebaran sholat id. Terus ketika antara jam 9 sampai 10 pagi sampai jam 11 pagi apa? Sholat duha, betul. Terus kewajibannya kedua, kita melaksanakan puasa. Sudah melaksanakan puasa? Yang sudah puasa. Ya, sudah semuanya, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dan yang ketiga ini yang harus kalian lakukan adalah menjaga aurat. Ya, contoh yang perempuan memakai apa di sini? Ya, jilbab, kerudung. Apakah yang laki-laki memakai? Ya, tidak. Itu perempuan. Terus memakai pakaian yang menutupi bagian depan. Jangan kita memakai kerudung yang perempuan pakaiannya ketat. Ya, kaos daleman kelihatan, itu termasuk aurat. Terus yang laki-laki menggunakan celana yang di bawah lutut. Nah, jangan terlalu pendek. Nah, nanti kelihatan auratnya. Terus ketika kalian sholat, yang perempuan menutup auratnya dengan menggunakan apa? Ya, mukena laki-laki apa? Sarung. Ya, peci, songkok boleh. Pakai baju muslim. Nah, atau yang lain itu boleh. Bagian dari menjaga aurat. Terus ada hikmah yang kita dapatkan setelah kita belajar tentang usia balik. Yang pertama, Allah memberikan tanda balik, berarti Allah itu menyayangi kita. Kenapa Allah menyayangi kita? Nah, Allah itu memberikan pahala yang besar, yang banyak. Setelah kita bisa menimbun amal yang baik, kelak suatu saat ketika kita meninggal akan dimasukkan kemana? Ya, dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan kita di sini bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Amin Allahumma. Amin. Kemudian yang kedua, dengan balik kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bisa membedakan baik dan buruk, lebih baik. Terus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Waktunya sholat, waktunya ngaji, cung yang ngaji sore hari. Nah, semuanya hampir. Yang belum bisa ngaji, latihan. Itu sebagai tanggung jawab kita. Terus nanti amal yang kita perbuat, yang kita lakukan sudah mulai dihitung oleh malaikat. Bagaimana kita menyambut usia balik dengan cara yang positif? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur tadi dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, terus ucapkan terima kasih kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih dewasa, lebih baik lagi, lebih pintar ngajinya, lebih rajin sholatnya. Terus dan juga ketika kalian sudah dewasa, tercapai semua cita-cita kalian semua. Yang kedua, kita harus belajar, siap belajar untuk mempelajari tata cara sholat. Kita belajar sholat, kita belajar puasa dengan benar, dan juga kita harus bertanya kepada orang tua dan juga guru apabila ada yang belum dipahami. Pak, caranya sholat itu bagaimana sih? Nah, puasa itu waktunya kapan? Nah, itu boleh kalian bertanya kepada orang tua ataupun guru. Bu atau Pak, saya diajarkan ngaji Iqra, jilid 1 misalkan, atau saya pengen belajar juz amma. Nah, itu boleh kalian bertanya. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menyambut usia balik, yaitu dengan percaya diri. Nah, percaya diri, setiap orang memiliki waktu tumbuh dan berkembang masing-masing.
Jangan saling mengejek. Sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Nanti setelah ini kita ada diskusi kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Nah, nanti kita semangat. Nah, sudah siap? Nah, nanti Pak Guru akan bagikan tugas kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian pekerja kelompok, diskusi, nanti kalian maju ke depan, ya, membacakan hasil dari kerja kelompok kalian. Bisa dipahami? Sudah siap? Nah, nanti Pak Guru akan bagikan tugas kelompoknya. Apakah jawabannya betul? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawabannya betul? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Kami dari kelompok 3, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kita sudah melaksanakan diskusi kerja kelompok. Tadi jawabannya itu betul semua, tidak ada jawaban yang salah, jawabannya sudah tepat ya tentang menyambut usia balik. Mengingatkan untuk kesimpulan ya bahwa kita sudah mengetahui apa itu yang artinya usia balik. Ya, dari kalian perubahan dari anak-anak menuju dewasa, terus kalian sudah memahami dari tanda-tanda balik, tanda-tanda yang perempuan, tanda-tanda laki-laki, terus bagaimana hikmah yang kita dapat dengan cara kita bersyukur, ya, terus melaksanakan kewajiban kita. Coba tadi kewajiban setelah balik apa saja? Yang pertama mengerjakan sholat, yang kedua berpuasa, yang ketiga ya menjaga aurat. Itu kesimpulan pada pembelajaran dari materi usia balik. Kesimpulannya di akhir tadi adalah usia balik sebagai kalian menuju gerbang kedewasaan, dan juga kita harus mempersiapkan dengan belajar berpikir positif, dan juga kita semua nantinya akan menjadi muslim dan muslimah yang bertanggung jawab. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Apabila Pak Guru menyampaikan ada tutur kata yang kurang tepat atau yang kurang pas, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.